Ada satu kisah dalam Alkitab yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bayangkan situasinya. Tabut perjanjian sedang diangkut. Tiba-tiba lembu-lembu tersandung. Tabut terlihat hampir jatuh. Seorang pria bernama Uza secara spontan mengulurkan tangannya. Ia ingin mencegah tabut perjanjian jatuh ke tanah. Kelihatannya ia melakukan sesuatu yang baik dan masuk akal, bahkan mungkin heroik. Tetapi detik itu juga Allah menghukum mati Uza. Pertanyaannya adalah, mengapa? Apakah Allah terlalu keras? Apakah niat baik tidak berarti apa-apa? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sering kita lewatkan ketika membaca kisah ini? Pada episode ini, kita akan melihat bahwa kisah Uza bukanlah kisah tentang Allah yang kejam. Sebaliknya, kisah ini mengajarkan bagaimana kasih Allah tidak pernah menghilangkan kekudusannya dan bagaimana kekudusannya tidak pernah bertentangan dengan kasih-Nya. Mari kita gali bersama. Yang pertama, mari kita memahami konteks. Tabut perjanjian itu bukan benda biasa. Sebelum berbicara tentang Uza, kita harus memahami apa itu tabut perjanjian. Tabut bukan sekedar peti emas. Tabut adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Di dalamnya terdapat loh 10 perintah Allah, buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang bertunas. Di atasnya terdapat tutup pendamaian atau mercy seat, tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Allah memberikan petunjuk yang sangat rinci mengenai cara memperlakukannya. Bukan karena tabut itu memiliki kuasa magis, tetapi karena tabut melambangkan Allah yang kudus. Menghormati tabut berarti menghormati Allah. Meremehkannya berarti meremehkan Dia yang diwakilinya. Yang kedua, Uza bukanlah orang asing terhadap tabut. Seringkali orang membayangkan Uza hanyalah orang biasa yang kebetulan lewat. Faktanya tidak demikian. Tabut telah berada di rumah ayah Uza, Abinadab, selama sekitar 20 tahun. Artinya, Uza bertumbuh di dekat tabut. Ia mengetahui apa itu tabut. Ia bukan orang yang tidak pernah mendengar hukum Taurat. Justru karena kedekatan itulah muncul bahaya besar. Sesuatu yang kudus dapat terasa biasa ketika kita terlalu akrab dengannya. Ini juga menjadi peringatan bagi kita. Seseorang bisa sangat dekat dengan perkara-perkara rohani, tetapi kehilangan rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Saudaraku, sebelum Uza menyentuh tabut, sebenarnya sudah banyak pelanggaran. Inilah bagian yang paling sering kita abaikan. Saudaraku, kematian Uza bukan dimulai ketika tangannya menyentuh tabut. Pelanggaran sudah terjadi jauh sebelumnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tabut diangkut dengan kereta baru. 2 Samuel 6 mengatakan bahwa tabut diletakkan di atas kereta. Nah, masalahnya Allah tidak pernah memerintahkan cara itu. Bangsa Filistin memang pernah mengembalikan tabut menggunakan kereta, tetapi Israel tidak boleh meniru cara bangsa kafir. Bilangan 4 dan bilangan 7 menjelaskan bahwa tabut harus dipikul oleh orang Lewi dari keturunan Kehat, menggunakan kayu pengusung yang dipasang pada gelang-gelang tabut. Nah, Daud menggunakan metode Filistin, bukan metode yang diperintahkan Allah. Yang kedua, orang yang membawa tabut itu bukan sesuai ketetapan Allah. Bilangan 4 ayat 15 menyatakan bahwa orang Kehat boleh memikul tabut, tetapi mereka tidak boleh menyentuh benda kudus itu. Jadi, bahkan para pembawanya pun telah diatur secara khusus. Ketiga, mereka mengabaikan firman Allah. Perhatikan baik-baik. Mereka punya semangat, ada musik, ada pujian,
ada sukacita, tetapi semangat tidak pernah menggantikan ketaatan. Ibadah yang meriah tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan firman Tuhan. Yang keempat, mereka menjadi terlalu akrab dengan yang kudus. Kemungkinan besar, Usa merasa, aku sudah puluhan tahun dekat dengan tabut. Namun, kekudusan Allah tidak pernah menjadi lebih biasa hanya karena kita sudah lama mengenalnya. Selanjutnya, mengapa Uza menyentuh tabut? Kita lihat lembu tersandung, tabut bergoyang, dan Usa segera mengulurkan tangan. Secara manusiawi, tindakan itu tampaknya benar. Tetapi mari kita pikirkan, apa yang sebenarnya diasumsikan Usa? Secara tidak sadar ia menganggap bahwa tanganku ini lebih bersih daripada tanah. Padahal menurut Alkitab tanah itu tidak berdosa, manusialah yang berdosa. Sungguh ironis sekali. Usa berpikir, tabut lebih aman di tangan manusia daripada berada dalam pemeliharaan Allah. Padahal Allah yang mampu membelah laut Teberau, meruntuhkan Yeriko, dan menjaga tabut selama puluhan tahun, tentu mampu menjaga tabutnya sendiri. Masalah terbesar bukan sentuhan itu sendiri. Masalahnya adalah hilangnya rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Kita mungkin bertanya, mengapa hukumannya begitu cepat? Inilah pertanyaan yang paling sulit. Mengapa Allah langsung bertindak? Jawabannya berkaitan dengan momen sejarah. Daud sedang mempersiapkan Yerusalem menjadi pusat penyembahan Israel. Seluruh bangsa sedang menyaksikan peristiwa ini. Jika pada saat itu Allah membiarkan pelanggaran terhadap kekudusannya, seluruh bangsa akan belajar bahwa ketetapan Allah dapat diabaikan. Kadang-kadang, dalam sejarah keselamatan, Allah memberikan penghukuman yang segera untuk menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kita melihat pola yang sama pada Nadab dan Abihu, Ananias dan Safira. Bukan karena Allah lebih kejam pada mereka, tetapi karena mereka hidup pada momen-momen penting dalam sejarah umat Allah. Penghakiman itu menjadi peringatan agar umat tidak memperlakukan perkara kudus secara sembarangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Uza mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Allah bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi Ia juga Allah yang kudus, dan kedua sifat itu tidak pernah bertentangan. Di manakah kita melihat kasih dan kekudusan Allah bertemu dengan paling sempurna? Jawabannya di kayu salib. Di salib, Allah tidak mengabaikan dosa demi kasih, tetapi juga tidak membinasakan manusia demi kekudusan. Sebaliknya, Yesus Kristus mengambil hukuman yang seharusnya kita tanggung. Salib menunjukkan bahwa dosa benar-benar serius, begitu serius sehingga anak Allah harus mati. Namun, salib juga menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga Ia sendiri yang menanggung hukuman itu bagi kita. Karena itu, kisah Uza seharusnya tidak membuat kita menjauh dari Allah. Sebaliknya, kisah itu mengajak kita datang kepadanya dengan dua sikap yang harus selalu berjalan bersama. Rasa hormat kepada kekudusannya dan keyakinan penuh kepada kasih karunia-Nya. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.